Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini edisi Rabu 29 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: Pemerintah Kabupaten Rotendao segera menyalurkan bantuan tanggap bencana bagi warga Desa Lidamanu, Kecamatan Rote Tengah. Laporan Kebi Hurek Making. 24 petak sawah seluas 6 hektar milik warga di Dusun Puamata, Desa Lidamanu, Kecamatan Rote Tengah dalam waktu dekat akan menerima bantuan tanggap bencana pada musibah gagal panen setelah areal persawahan warga terendam banjir Maret 2020 lalu. Didampingi dinas terkait diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman Perumahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu kepada wartawan mengatakan, berdasar informasi yang diterima melalui Badan Penanggulangan Bencana atas keluhan warga yang areal sawahnya terendam banjir dan gagal panen, pemerintah Kabupaten Rotendao akan menyalurkan bantuan dengan total bantuan sebesar 64 juta rupiah lebih bagi 24 pemilik lahan persawahan bermasalah. Ini betul-betul bencana alam, perlu pemerintah turun tangan karena ini menyangkut banyak orang dan kehidupan masyarakat di sawah-sawah. Dana-dana yang ada di bencana itu mungkin bisa backup, sedangkan untuk gagal panen itu juga ada. Tetapi hari ini kami sudah ada di sini dan saya sudah perintah sama Sikda dan bencana supaya besok itu sebaiknya kita rapat dan bisa lihat kembali itu bantuan-bantuan. Karena uangnya ada, tapi besok kita sudah rapat dan kita harus selesaikan gagal panen itu sebesar 64.800.000. Terkait bantuan yang diberikan, Camat Rote Tengah Martin Muskanan diminta tanggapannya mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Rotendao merespon kondisi yang dialami warga. Kepada warga penerima bantuan diminta untuk memanfaatkan dana bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kepedulian, perhatian Ibu Bupati, Bapak Wakil, Bapak Sekda bersama rombongan yang telah datang dan memberikan bantuan terkait dengan bencana alam terjadi, dan saya harapkan masyarakat ketika menerima bantuan ini memanfaatkan dengan sebaik-baik. Selain bantuan kebencanaan, pemerintah Kabupaten Rotendao akan melakukan langkah normalisasi areal persawahan, di antaranya embung mata air Lela yang ikut rusak diterjang banjir Maret lalu. Menyertai kunjungan Bupati Rotendao Paulina Haningbulu, Wakil Bupati Stefanus M. Saik, Sekda Rotendao Jonas M. Seli, Asisten 1 Setda Untung Suarjito, Asisten 2 Amri Saik, Kadis Perkim Leksifoy, Kepala BPBD Kabupaten Diksel Haning, dan Kabid Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Rotendao Zemi A.L. Suki. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Faktor ekonomi membuat banyak perempuan NTT melakukan migrasi ke luar negeri mencari penghidupan yang lebih layak. Marta Riwu melaporkan. Bercita-cita mendapat hujan emas di negeri orang dan hujan batu di negeri sendiri menyebabkan banyak perempuan NTT berlomba-lomba mencari pekerjaan di luar negeri, walaupun tanpa memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak perempuan NTT meninggalkan kampung halaman untuk migrasi dan mengadu nasib di luar negeri. Menurut Foni Mela, Ketua Yayasan Obor Timor, ketika dikonfirmasi RRI menegaskan mereka pergi ke luar negeri tidak dibekali dengan pendidikan yang memadai, sehingga banyak perempuan NTT ditipu dengan janji-janji palsu akan dipekerjakan di pertokoan atau menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji yang besar. Padahal ketika mereka sudah berada di luar negeri tidak dilengkapi dokumen perjalanan, menyebabkan mereka dipekerjakan sebagai pekerja buruh, bahkan ada yang bekerja sebagai pekerja seks. Sehingga akhirnya mereka tidak tahu bahwa itu merupakan ancaman buat mereka sebenarnya. Mereka cuma berpikir untuk keluar dari tempat mereka, dari kampung mereka, dan kemudian mereka akan mencari pendapatan yang lebih besar. Padahal sebenarnya yang mereka dapatkan justru merugikan mereka sendiri. Berkaitan dengan itu, Foni Mela berharap pemerintah daerah maupun semua komponen untuk melakukan sosialisasi secara gencar sehingga ketika seseorang berkeinginan melakukan migrasi bekerja di luar negeri mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban sehingga mereka tidak ditipu tetapi mereka dilindungi sebagai pahlawan devisa. Perempuan yang pergi tidak dalam kapasitas dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa menulis, dia tidak mengerti apa-apa, tapi benar-benar dipersiapkan dengan baik sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang
orang yang berprestasi di bidang kita masing-masing. Walaupun mereka pun punya kerinduan migrasi, mereka juga dapat berprestasi di sana karena ada skill, ada kemampuan. Tapi bagi perempuan-perempuan NTT, cintailah daerah kita, bangun daerah kita yang sudah Tuhan berikan, dengan sumber daya yang ada, kita bisa kembangkan semuanya. Foni Mela, Ketua Yayasan Obor Timur, berharap semua perempuan NTT yang hebat dan tangguh bisa melakukan sesuatu di daerah dan membangun daerah sendiri. Kalaupun berkeinginan migrasi ke luar negeri, harus memiliki kemampuan yang baik agar mendapatkan kehidupan yang layak. Dari Kupang, Marta Ribu melaporkan. Perairan laut di wilayah NTT masih cukup bersih dan belum tercemar. Informasi berikut dilaporkan Adi Adu. Perairan laut di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersih dan belum tercemar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur, Ganef Wurgianto, mencontohkan wilayah perairan di sekitar Selat Semau yang masih tetap bersih walaupun begitu banyak aktivitas kapal dan nelayan, namun perusahaan budidaya mutiara masih tetap beroperasi dengan produksi yang baik. Hal lain yang mempengaruhi kondisi perairan laut di Nusa Tenggara Timur tetap bersih, yaitu tingkat pembilasan pasang surut masih sangat bagus. Oh, NTT itu belum, sangat belum. Saya buktikan dengan PT TOM yang di Selat Semau saja, yang dimana di situ banyak aktivitas masyarakat maupun aktivitas kapal-kapal di daerah pelabuhan, tapi mutiara masih sangat bagus di situ. Karena apa? Tingkat pencemaran dengan tingkat pembilasan pasang surut itu masih lebih tinggi pembilasan pasang surut, sehingga kualitas air di wilayah NTT ini masih sangat bagus. Apalagi pabrik-pabrik belum banyak. Kalau pabrik itu mulai dari sekarang harus dipersiapkan yang namanya IPAL, instalasi pengendali air limbah, supaya limbah yang ke laut itu sudah tidak ada lagi. Jadi barang apapun yang ke laut itu sudah dalam kondisi bersih dan normal. Menyinggung tentang kondisi perairan laut di sekitar lokasi kawasan industri Bolok Kupang, menurut Kadis KKP Nusa Tenggara Timur, Ganef Wurgianto, masih baik dan belum tercemar karena aktivitas perusahaan di lokasi tersebut seperti PLTU Bolok sudah menerapkan ketentuan tentang instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ganef mengatakan khusus di lokasi kawasan industri Bolok, bagi perusahaan maupun industri yang akan berinvestasi, sudah ada syarat maupun ketentuan untuk memperhatikan pengelolaan limbahnya agar tidak mencemari perairan laut di sekitarnya. Jelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal Kabupaten Ende, Angelius Wakekako, ikut menyumbangkan sapi kurban kepada panitia Hari Besar Islam tingkat Kabupaten Ende. Rovinus Wula melaporkan. Perayaan Idul Adha 1441 Hijriah bertepatan tanggal 31 Juli 2020, serangkaian kegiatan sosial kemanusiaan dilaksanakan umat muslim di Kabupaten Ende. Hari Raya Idul Adha tahun 2020, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal Kabupaten Ende, Angelius Wakekako, turut berpartisipasi menyukseskan perayaan Idul Adha dengan menyumbangkan sapi kurban kepada panitia Hari Besar Islam tingkat Kabupaten Ende. Haji Mansur Do selaku Ketua Panitia Hari Besar Islam tingkat Kabupaten Ende mengatakan, selaku Ketua PHBI dan seluruh umat muslim di Kabupaten Ende mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena satu putra terbaik anggota DPD RI asal Kabupaten Ende turut berpartisipasi pada perayaan Idul Adha 1441 Hijriah dengan menyumbangkan hewan kurban bagi umat Islam yang selanjutnya akan didistribusikan ke masjid, kemudian dibagikan kepada keluarga yang layak untuk menerima pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Hewan kurban yang disumbangkan dari anggota DPD RI tersebut adalah wujud nyata bentuk toleransi yang sudah dibangun sejak lama antar umat beragama di Kabupaten Ende menjelang Hari Raya Besar Agama yang harus tetap dipertahankan. Jelas Haji Mansur Do. Mau bilang terharu bisa. Artinya saya sangat bersyukur kepada yang di atas bahwa putra kita yang tidak pernah kita dugakan dari pusat bisa memperhatikan kita sini. Kalau semua seperti itu, kita kan bangga Pak. Kita bangga, bahkan tidak saja itu, saya akan sampaikan di lapangan terbuka nanti Pancasila bahwa satu anggota DPD kita itu juga ikut partisipasi dalam Idul Kurban ini. Jadi bagaimana peningkatan kerukunan kita. Seperti tadi malam saya lapor ke Bupati seperti itu, Pak Angelilo itu perhatikan itu, sehingga inilah gambaran kerukunan kita yang harus kita pertahankan untuk yang akan datang itu kita terus pertahankan. Haji Mansur Do menambahkan, setiap tahun jelang Hari Raya Idul Adha,
Panitia Hari Besar Islam tingkat Kabupaten Ende banyak menerima sumbangan berupa hewan kurban dari pejabat pemerintah, provinsi, kabupaten, pimpinan BUMN, BUMD, instansi pemerintah maupun orang perorangan ikut menyumbangkan hewan kurban melalui Panitia Hari Besar Islam. Lanjut Haji Mansur, PHBI Kabupaten Ende sampai saat ini telah menerima hewan kurban sebanyak 37 ekor dan diperkirakan jumlah hewan kurban akan bertambah mencapai ratusan ekor. Anggota DPD RI Angelius Wake Kako kepada RRI mengatakan, dengan momen Idul Kurban kita diajak harus mulai berkurban satu sama lain dalam lingkup yang kecil masyarakat, bangsa, dan negara. Dijelaskan, menyumbang hewan kurban merupakan satu pesan barisan yang perlu kita jalankan karena jikalau saling berkurban satu sama lain, sangat diyakini negara bangsa ini akan mengalami kemajuan. Saya tentu mengajak agar dengan momen Idul Kurban ini kita diajak dan harus mulai berkorban satu sama lain dalam lingkup yang lebih kecil, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini pesan yang perlu kita warisi, perlu kita jalankan, karena kalau saling berkorban satu sama lain, saya punya keyakinan negara bangsa ini akan mengalami kemajuan. Kiranya bantuan ini berguna untuk umat Islam yang merayakan di Kabupaten Ende dan juga bagi kaum duafa miskin yang membutuhkan. Sekian dan selamat merayakan Idul Adha untuk umat muslim di Kabupaten Ende dan Indonesia pada umumnya. Angelius menambahkan, hewan kurban yang disumbangkan kiranya dapat berguna bagi umat Islam di Kabupaten Ende yang merayakan dan juga bagi kaum duafa yang membutuhkan. Anggota DPD RI Angelius Wake Kako mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah kepada umat muslim di Kabupaten Ende dan umat muslim di seluruh wilayah NTT umumnya yang merayakan Hari Raya Idul Kurban. RRI Ende Rufinus pula melaporkan. Untuk mengembangkan destinasi pariwisata di Kabupaten Saburai Jua, sangat dibutuhkan peran serta semua elemen masyarakat, termaksud dukungan dari DPRD dalam hal penyiapan anggaran. Laporan Aryan Ceruna. Untuk mengembangkan destinasi pariwisata di Kabupaten Saburai Jua, sangat dibutuhkan peran serta semua elemen masyarakat termasuk dukungan dari DPRD dalam hal penyiapan anggaran. Hal tersebut dikemukakan Bupati Saburai Jua Nikodemus Rihiheke kepada RRI terkait dengan Pulau Ndana yang sampai saat ini pulau tersebut tidak berpenghuni namun terkenal dengan keindahan pantai dan ombaknya. Menurut Bupati Saburai Jua, ke depan pihaknya akan terus berupaya untuk menjadikan Pulau Ndana sebagai salah satu destinasi wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik. Tentu itu Pulau Ndana bagian batas daripada kita NKRI dengan daerah lain, dan itu merupakan bagian yang ada pada wilayah Kabupaten Saburai Jua. Itu pulau tersendiri, pulau yang tanpa berpenghuni, tetapi ke depan kita berupaya agar supaya itu bisa dimanfaatkan sebagai sebuah destinasi. Walaupun tidak penghuni di sana, tetapi ada hal yang unik yang bisa kita nikmati atau yang bisa dinikmati oleh wisatawan-wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Menikmati sensasi daripada gelombang, sensasi daripada karang alam atol yang ada di Pulau Dana. Menyangkut dana desa dalam mendukung sektor pariwisata, menurut Bupati Saburai Jua Nikodemus Rihiheke, dana desa bisa juga dimanfaatkan bagi pengembangan destinasi pariwisata, sehingga saat ini hampir semua desa yang ada di pesisir Pulau Sabu sedang mempersiapkan dan mengembangkan destinasi wisata alam dan destinasi wisata buatan guna mendorong ekonomi kreatif yang ada di desa. Kita tahu bahwa dana desa itu bisa memungkinkan untuk kegiatan-kegiatan pariwisata juga, sehingga hampir semua desa sekarang yang terutama di pesisir Pulau Sabu mereka mempersiapkan diri untuk menyiapkan destinasi wisata alam maupun destinasi wisata buatan yang mendorong selain pariwisata itu, tetapi juga mendorong ekonomi kreatif yang ada di desa-desa, bahkan yang ada di desa tetangga. Sehubungan dengan salah satu destinasi Saburai Jua masuk dalam 8 destinasi Anugerah Pesona Indonesia API 2020, Bupati Saburai Jua Nikodemus Rihiheke minta seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur termasuk masyarakat Saburai Jua untuk memberi dukungan dengan cara memvote atau melalui SMS yang akan dimulai pada Agustus 2020 mendatang.
Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Negeri dan bangsaku yang ku sayang.